Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap nama Lisna. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan materi pasar bisnis. Sebelumnya, pasar tentu tidak asing di telinga kita. Pasar adalah media transaksi jual dan beli. Syarat terjadinya pasar adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang ataupun jasa yang diperjualbelikan, dan adanya kesepakatan atau tawar-menawar di antara penjual dan pembeli. Ada berbagai jenis pasar, salah satunya adalah pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki penjual dan pembeli yang banyak dengan barang yang dijual serupa. Contohnya seperti pasar beras, pasar gandum, pasar kentang, dan lain sebagainya. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang terdiri dari produsen yang memiliki kekuatan pasar. Contohnya seperti pasar monopoli, monopolistik, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni. Yang pertama adalah pasar monopoli. Pernahkah kalian bermain monopoli? Setidaknya seperti ini. Jika kalian pernah bermain monopoli, itu artinya kalian tahu dasar-dasar dari pasar monopoli. Di permainan monopoli, tujuan kita adalah untuk yang paling kaya atau untuk menjadi penguasa di permainan tersebut. Sama halnya dengan di pasar monopoli. Contohnya seperti PLN, Pertamina, Microsoft Inc., dan lain-lain. Mono yang artinya satu, poli yang artinya penjual. Jadi, pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual, sedangkan pembelinya banyak. Karakteristik dari pasar monopoli ini antara lain satu, hanya ada satu penjual, sedangkan pembelinya banyak. Dua, barang yang dijual bersifat unik atau sulit untuk mendapatkan substitusinya. Tiga, iklan tidak terlalu penting, karena para produsen di pasar monopoli ini tidak semuanya membutuhkan iklan. Dan iklan yang dipasang oleh para produsen tidak menjual produknya secara langsung. Yang keempat adalah price maker. Maksudnya adalah barang yang dijual harganya ditentukan oleh para produsen itu sendiri. Yang kelima, perusahaan baru sulit untuk memasuki pasar. Jelas, karena di pasar monopoli ini hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Yang keenam adalah adanya resiko eksploitasi konsumen. Di pasar monopoli murni seperti di negara Amerika dan negara benua Eropa lainnya, monopoli tersebut dapat menimbulkan eksploitasi konsumen. Namun berbeda halnya dengan di Indonesia. Di Indonesia, pasar monopoli dicampur tangani oleh pemerintah, sehingga resiko eksploitasi konsumen tersebut sangat kecil. Selain karakteristik, pasar monopoli juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari pasar monopoli ini adalah dapat melakukan penelitian untuk pengembangan produk dan dapat dengan mudah mengendalikan kebutuhan orang banyak apabila monopoli tersebut dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kelemahan dari pasar monopoli ini adalah perusahaan baru sulit untuk memasuki pasar dan adanya resiko eksploitasi konsumen. Adanya kelemahan-kelemahan tersebut, pemerintah pun melakukan usaha-usaha agar tidak terjadi resiko dari kelemahan-kelemahan tersebut. Antara lain, menarik pajak yang tinggi untuk produsen yang memonopoli pasar, membuat perusahaan sejenis agar tidak memonopoli, ikut serta dalam penentuan tinggi rendahnya kualitas barang, membuat perizinan impor barang yang sama dengan barang yang memonopoli pasar. Ada beberapa jenis pasar monopoli, namun tidak semua jenis pasar monopoli diperbolehkan di Indonesia. Hanya ada 3 jenis pasar monopoli yang diperbolehkan di Indonesia. Antara lain, 1. Monopoli by law adalah monopoli yang dilakukan oleh pemerintah untuk menguasai cabang-cabang produksi penting untuk kepentingan orang banyak, contohnya seperti Pertamina. Yang kedua adalah monopoli by nature, adalah monopoli yang timbul atau yang muncul secara alami karena adanya
faktor iklim usaha atau lingkungan usaha tertentu. Contohnya seperti PT KAI dan PT PLN. Yang ketiga adalah monopoli by license, adalah izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Contohnya seperti Microsoft Inc. yang memiliki hak cipta tersendiri atas produk-produk yang dibuatnya. Yang kedua adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang memiliki penjual dan pembeli yang banyak dengan barang yang diperjualbelikan serupa namun tidak sama. Contohnya seperti pasar penggaris, pasar pulpen, pasar sendal, dan lain sebagainya. Pasar monopolistik ini dengan pasar persaingan sempurna memang mirip, namun keduanya memiliki perbedaan terlihat dari karakteristik pasar monopolistik. Karakteristik dari pasar monopolistik antara lain 1. Barang yang dijual bersifat homogen terdiferensiasi, sedangkan di pasar persaingan sempurna, barang yang dijual bersifat homogen. Yang kedua, free enter and exit. Maksudnya adalah para produsen di pasar monopolistik ini bebas keluar dan masuk. Yang ketiga, price maker. Yang keempat, dalam jangka pendek elastis. Dalam pasar persaingan sempurna, mereka memiliki elastisitas yang sangat elastis dan sempurna. Sedangkan di pasar monopolistik ini, dalam jangka pendek memang mereka elastis. Namun, dalam jangka panjang, mereka akan berubah menjadi inelastis. Yang kelima, informasi tidak sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, mereka dapat mendapatkan informasi pasar secara sempurna. Namun berbeda halnya dengan di pasar monopolistik ini. Para produsen di pasar monopolistik tidak semuanya memerlukan iklan seperti di pasar persaingan sempurna, sehingga informasi yang didapatkan tidak sesempurna di pasar persaingan sempurna. Adapun kelebihan dan kelemahan dari pasar monopolistik ini antara lain 1. Pembeli dapat bebas memilih karena terdapat banyak penjual. Yang kedua, memberikan kepuasan lebih kepada pembeli karena adanya persaingan kepada penjual. Sedangkan kelemahan dari pasar monopolistik ini adalah adanya pemborosan biaya produksi dan adanya efisiensi yang rendah untuk produsen kecil. Yang ketiga adalah pasar monopsoni. Mono yang artinya satu, soni yang artinya pembeli. Jadi, pasar monopsoni adalah pasar yang hanya terdapat satu pembeli saja. Contohnya seperti PT KAI. Kenapa? Karena hanya PT KAI yang membeli alat-alat perkereta apian. Karakteristik dari pasar monopsoni ini antara lain 1. Hanya ada satu pembeli saja. 2. Barang yang dijual berupa barang mentah. 3. Penentuan harga barang dipegang oleh pihak pembeli. Adapun kelebihan dari pasar monopsoni ini antara lain, penjual dapat menghemat biaya produksi dan kualitas barang lebih terjamin. Sedangkan kelemahan dari pasar monopsoni ini adalah para pembeli dapat dengan mudah menekan para penjual. Dan barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau keinginan pembeli akan tidak jadi dibeli atau akhirnya tidak terpakai. Yang keempat adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat beberapa penjual, di mana salah satu atau beberapa penjual berperan sebagai pemilik pangsa pasar terbesar. Contohnya seperti Semen Padang yang dahulu adalah pemilik pangsa pasar semen. Karakteristik dari pasar oligopoli ini antara lain 1. Terdapat banyak penjual. 2. Memiliki satu pimpinan pangsa pasar atau market leader. 3. Barang yang dijual bersifat homogen atau bercorak. 4. Harga sulit untuk dirubah. 5. Perusahaan baru sulit untuk memasuki pasar. 6. Iklan berperan dalam pasar oligopoli ini. Pasar oligopoli dibedakan menjadi 2. Antara lain 1. Oligopoli murni adalah pasar oligopoli
yang hanya menjual satu jenis barang saja, contohnya seperti pasar semen. 2. Oligopoli diferensial adalah pasar oligopoli yang menjual barang dengan corak yang berbeda. Kelebihan dari pasar oligopoli ini antara lain: 1. Konsumen dapat bebas memilih karena terdapat banyak penjual. 2. Kepuasan konsumen lebih terjamin karena para produsen di pasar oligopoli ini sangat memerhatikan kepuasan para konsumennya. 3. Dapat melakukan penelitian untuk pengembangan produk. 4. Adanya inovasi-inovasi dalam teknologi. Sedangkan kelemahan dari pasar oligopoli ini antara lain: 1. Dapat mendorong adanya inflasi. Inflasi adalah kenaikan jangka panjang dalam harga barang ataupun jasa. Yang kedua adalah membuat pemborosan biaya produksi. Yang ketiga adalah adanya resiko eksploitasi konsumen. Yang keempat adalah perusahaan baru sulit untuk memasuki pasar. Yang kelima adalah pasar oligopoli ini dapat lebih mengarah menjadi pasar monopoli. Adanya kelemahan-kelemahan dari pasar oligopoli, pemerintah akhirnya melakukan usaha-usaha antara lain mengeluarkan kebijakan antitrust dan memberikan kesempatan untuk perusahaan baru untuk memasuki pasar. Kebijakan antitrust adalah kebijakan pemerintah untuk menangani monopoli, atau kebijakan ini dapat disebut bertujuan untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan para produsen besar. Yang kelima adalah pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah pasar yang terdapat beberapa pembeli di mana para pembeli tersebut mempengaruhi harga. Contohnya seperti pabrik rokok, Telkomsel, XL, Axis, dan lain sebagainya. Karakteristik dari pasar oligopsoni ini adalah: 1. Ada beberapa macam pembeli. 2. Barang yang dijual berupa barang mentah. 3. Harga relatif stabil. 4. Para pembeli bukan berperan sebagai konsumen, melainkan sebagai produsen. Sedangkan kelebihan dari pasar oligopsoni ini adalah pihak penjual dapat berpindah kepada pihak pembeli lainnya, dan pihak pembeli tidak mudah bisa menekan pihak penjual. Sedangkan kelemahan dari pasar oligopsoni ini adalah kualitas barang kurang terjamin, dan pasar oligopsoni ini hanya dapat terjadi apabila kedua pihak melakukan kerjasama. Missing someone